Nah, kita masuk ke era baru nih. Ballon d'Or tanpa Ronaldo Messi. Terus gue nyari-nyari siapa ya yang bisa ngegantiin icon sebesar Ronaldo Messi gitu. Tiba-tiba si nomor 5 dari kota Madrid bikin YouTube. Tahu gak? Apa? Bikin YouTube. Ronaldo kali. Bellingham. Langsung Ronaldo Nomor bikin YouTube. 5. Iya, Ronaldo kan minggu lalu. Langsung nggak enak Apa 2 minum. minggu lalu. Bellingham nih baru kemarin. Apa nih? Ngikutin Ronaldo Dunia ini. Enggak beda, dia mau bikin, kalau dari trailernya ya, dia mau ngasih tunjuk perjalanan karir dia di Madrid setiap minggu. Anjing, menariknya apa ya? Keren sih menurut gue trailernya sih, produksinya keren. Ya, Lu liat belum trailer? semua pemain jadi YouTuber nih. Iya. Belum lihat gue tapi. Nah maksudnya gitu, maksudnya fokus kayak main bola tuh. Enggak apa karena dia udah niru nomor punggung Zidane Nah, 5. ntar lu. Let's go. Sebelum mulai jangan lupa nyalain notification bell-nya. Subscribe. Gue cek di analytics 70% nonton Grombol masih belum subscribe. Wow, ayo dong. Tolonglah diklik doang. Cek Kalau- gitu. bantu Kalau lu kita. nggak suka sama talentnya minimal Iya, suka ini sama dari kontennya. 70.000 mau ke 100.000 kayak jauh banget nih. Biar ada ini silver play taruh sini. Wih, iya taruh benar. sini, gitu kan. Iya. Udah nggak ada brand, nggak ada silver plate. Akhir Sinilah tahun, kita. akhir tahun. Kita September ini dengan Iya. Oh iya, jebret Oh ya, jangan Santini lupa bantu kita vote di Jebret Santini Media Award, Santini Jebret Media Awards 2024. Linknya gue tulis nih di layar. Jebret. Kalau lo mau klik ada deskripsi Jebret. Terus juga kalau kalian mau audio only ada di Spotify, search aja Grombol. Terus juga kalau mau seru-seruan setiap hari ada grup Telegram kita rame, ada ribuan orang. Masuk ke situ, banyak perdebatan di sana. Gue ikutan. Ada Bang Karim juga, ada Bang Gundo juga sering di situ ya. gue masih Kadang-kadang belum- juga muncul kan. kadang Iya. banget. Gue belum Dahsyat. terbiasa Dahsyat dengan sama Karim Telegram. sering di situ ya. Semenjak ada Karim gue muncul. Gue kayak sekarang mulai mau muncul lagi kalau ada Karim. Iya. Oke. Nah terus juga jangan lupa follow Bang Basya di @arsenalfox, follow Bang Gundo di @banggundo dan Karim di @bang @Karim Nasar. Scooby Doo Biduk. Kidok. Karim Nasar, Karim Nasar. Kidok. Karim Kidok, Nasar. Kidok. Nah ini balik lagi kita ya, salah satu calon ikon sepak bola bikin YouTube. Gimana menurut lo? Dia udah bikin nomor punggung kayak Zidane, gak afdol kalau nggak ada ngikutin Cristiano Ronaldo. Hah? FOMO. Apa hubungannya? Nomor punggung Zidane. Nggak Ya. Abdul nggak ngikutin Cristiano Ronaldo. YouTube. Cristiano Ronaldo kan buat YouTube. Oh jadi dia narik semua poin-poin baik dari legend gitu. Iya dong. Oke. Oh dia pengen kayak Ya. J. Cole, I studied the greatest. Iya. Tapi kalau kita Ronaldo nilai juga ya jujur ya, Bellingham ini kan baru santer 3 tahun terakhir. Tapi kalau kita ngomongin Mbappe dari 18 lah, 17, 18. 17, gitu. 18. 17, 18. Tapi ternyata jiwa superstar itu gedean Bellingham loh. Artinya dalam 3 tahun pamornya Bellingham. Iya. Kita nggak ngomongin skill di sini. Ini atau off the pitch ya, kita nggak Oh, ngomongin, jauh. ngomongin skill. Bukan ada beda posisi juga, Mm. nggak ngomongin itu. Tapi aura dan itikat dia dan usaha dia untuk menjadi superstar tuh jauh lebih konsisten Bellingham. Dari bikin selebrasi, Iya. sekarang bikin YouTube gitu. Nah ini ada kaitan nggak menurut lo sama karir dia sebagai pemain bola di atas lapangan? Pasti dong. Kenapa? Kalau menurut gue, kalau misalnya Bellingham kayak begini, dia tuh kalau dia lahir di zaman yang dulu nggak survive sama pelatihnya pasti. Hmm. Nggak bakal survive dengan lawan kayak begini dengan dia ada fokusnya. Fokus lain. Iya, menurut gue nggak survive. Kita bahas gitu ya. Lu tadi pemain-pemain bola juga banyak yang punya fokus lain ya. Banyak lah. Sebenarnya beda fokus aja. Kalau zaman dulu nggak ada YouTube, fokusnya mereka bakal beda. Dan Biasanya hiburan malam ya. Ya, Kalau bisa zaman jadi, dulu lebih bisa banyak nggak jadi. sih? Enggak, kalau hiburan malam nggak masuk lah. Maksudnya hiburan malam kan menurut gue lebih ke Ya itu kan merusak karir gini. pet gitu loh. Hiburan malam itu kan entertainment. Iya. Cara mereka melepas stres atau gaya hidup lah. Betul. Tapi kalau misalnya Bellingham bikin YouTube, itu adalah passion atau dia punya agenda. Ngerti nggak? Ya. Sama seperti Depay jadi DJ mungkin. Hmm. Amadou Onana juga yang di Aston Villa tuh. Ya. Dia tuh rapper, dia punya lagu. Dan dia baru Ini rilis juga lagunya. si siapa Royston Durante. Siapa? DJ Royston Durante yang wonder kita Madrid. Iya. Terus Nah, itu dia kan beda shifting. Ya. Beda tuh maksud gue, nggak bisa disamain juga. Iya, iya. Suka clubbing, Oh iya. suka mabok-mabokan sama Bellingham nih yang Enggak, dia Dia- musik si Royston Durante ini musik. musik. Iya maksudnya gini, kalau misalnya DJ itu kan kaitannya lo manggung, Iya. perform kan, Iya. performnya di klub malam. Nah Hmm. itu berkaitan tuh sama ya itulah alkohol, perempuan. Iya, iya, iya. Nah, tapi kalau misalnya kayak Bellingham,
harusnya oke dong. Oke, nggak masalah. Iya harusnya sih nggak masalah ya. Kayak dia pakai Instagram sama ya semua pemain bola punya hak yang sama ketika menggunakan sosial media gitu loh. YouTube itu kan part of. Betul. Jadi sama aja konteksnya mempromosikan diri lu mungkin buat ya nyari duit lah pastilah itulah. Bukan lu nggak mungkin gabut Lebih buat ke itu. personal branding. Ya personal branding aja sih ya nggak masalah. Iya. Menurut gua kecepatan. Kenapa? Kecepatan banget dia sekarang karirnya baru mau yang bener-bener take off, dia udah mau ngebikin anggapannya autobiografi lah bisa disebut. Iya. Iya. Menurut gua ngapain dia secepat itu? Kenapa nggak give it 1 or 2 more years, dia beneran achieve something yang beneran besar banget. Dia dapat misalnya let's say Ballon d'Or. Ya. Let's say dapat itu baru dibikin. Dan dia nggak terlalu jauh sebenarnya dari Ballon d'Or. Nah iya makanya kan. Ya itu mau dia apa? kan. Apa dia mungkin mempersiapkan? Ya mungkin. Iya kan? Tapi menurut gua Wah ini gua bakal dapat nih kayaknya nih. Gua dari YouTube ini. Ya. Masuk tuh. Tapi menurut gue gini, ini by default ya, Basya mungkin setuju gak sama gue? Menurut gue, gue lebih respect sama biografi daripada autobiografi. Artinya kalau lu pemain sehebat, kalau lu kayak Beckham, dengan perjalanan dia yang, gue gak ngomongin skill lagi ya, perjalanan karir dia yang sangat unik dan sangat megah gitu, akhirnya di ending 20 tahun kemudian dibikin sama Netflix, ngerti gak sih? Yang itu jadi satu storytelling yang emang orang akhirnya ngagumin gitu. Tapi kalau bikin sendiri rasanya beda gak sih? Menurut lu gimana? Enggak, kalau menurut gua nggak setuju sama Karim sih, karena ketika lu kayak tiap debat ya. Enggak, maksud gua dia kan berarti mau ngedokumentasiin dari sebelum dia masuk ke peak-nya sampai nanti dia ngedapetin apa yang mau dia dapet gitu loh. Kalau lu tiba-tiba baru sukses langsung ini kan tadi masuknya berarti bisa ke autobiografi. Kalau ini lebih kayak dia mau nunjukin aja ke orang gimana nih prosesnya. Jadi kalau dia orang tuh udah tahu dari sekarang, nggak perlu nanti. Jadi apa yang dia laluin, apa yang dia ini itu nggak akan ngaruhin menurut gua nggak akan ngaruhin ke mental selama dia nggak bridging rulesnya di Madrid. Misalnya ada hal-hal yang nggak boleh dia record, dia publish. Selama itu Madridnya fine aja, sama manajer sama Ancelotti kan. Ya artinya nggak ada masalah sama on the pitch gitu. Ya on the pitch nggak ada masalah. Kecuali kalau nanti itu mengganggu. Nah ini kan masih baru ya, jadi kita bisa lihat setahun dua. Gue berubah juga tadi Basya ngomong soal proses ya. Ternyata memang kalau kita ngelihat marketing atau personal branding abad 21 itu adalah tentang proses. Makanya banyak orang bikin bisnis dia tuh dia ngontenin dari awal, dari belum jadi apa-apa. Ngerti nggak? Sampai orang ngikutin sampai tuh bisnis jadi sesuatu gitu. Nah mungkin itu apa yang mau Bellingham achieve kan? Nanti sebenarnya ngomongin Bellingham dan Ballon d'Or, sebenarnya gue lagi mikir juga posisi Bellingham tuh apa sih kalau menurut kalian? Di lapangan tuh pasti apa? Kadang dia jadi nomor 8, kadang dia nomor 10, kadang jadi tahun lalu mungkin jadi nomor 9, berapa kali depan box sendirian gitu kan? Menurut gue nomor 8 ya. Siapakah Bellingham? Nomor 8. Nomor 8? Ya. Aslinya? Menurut gue dari based on di Dortmund, karena dia lumayan pemain yang punya jiwa attackingnya tinggi, secara apa ya? Box to box gitu. Ya mungkin, tapi lebih bener-bener dia tuh pengennya nyerang cetak gol gitu loh. Ada yang dia lebih control the game, kayak Kroos mungkin tuh kan lebih control the game. Dia nggak maju banget, dia nggak mundur banget. Nah kalau Bellingham tuh maunya ke depan maju gitu. Entah dia mau playmaking, entah dia masuk di lini kedua gitu lah kalau gue ya. Nah tapi lu lihat kan Rim, semenjak tahun lalu tuh karena nggak punya striker kan, Madrid praktis kan cuma Jose Lu kan. Nah dia jadi seorang apa ya? Dibilang 9 juga bukan 9. Apa sih sebenarnya? 9,5. 8,5 Itu Zigzi itu. Zigzi dia lebih ke apa ya? Dia karena dia secara naturalnya emang dia punya strike the ball yang bagus, dia punya body balance yang bagus, kemampuan dribbling yang bagus. Jadi emang insting gol juga bagus gitu loh. Jadi secara insting gol ya. Iya, bener kan? Insting gol gue setuju. Poin plus dia banget. Iya, jadi secara naluri otomatis dia bisa ditaruh di posisi mana-mana. Sebenarnya kayak kalau lu compare pemain zaman dulu sebenarnya juga banyak pemain yang bisa gitu, cuman lebih ke mungkin pelatihnya nggak naruh dia di situ aja sebenarnya. Kayak siapa menurut lu yang tipikal kayak Bellingham? Tipikal satu kayak profile lah gitu. Tipikal kayak Bellingham ya, ini harus mikir sih. Tapi gue yakin banyak sih, kayak misalkan contoh atau di IPL ada gak ya tipikal kayak Bellingham? Di IPL yang kayak Bellingham, Marcus Rashford mungkin enggak, kayak Foden tuh sebenarnya bisa sebenarnya. Dia punya ball striking bagus juga,
driving ball juga bagus sih, persis lah. Cuma mungkin dari fisikalnya nggak setinggi Iya, Bellingham gitu iya. ya, tapi dia juga bisa. Makanya sering dimainin Pep juga jadi false nine kadang-kadang kan dulu sebelum ada Haaland. Siapa lagi ya? Banyak sih punya, intinya ketika lu main atribut, lu punya atribut selengkap itu udah otomatis All rounder kita bisa bilang. all-rounder ya. Bisa. Hah? Oh. Bisa. All rounder. Berapa banyak main all rounder yang pernah lo tahu? Gue Gue sih kalau di IPL all rounder menurut gue Satu. Bernardo Silva. ya Gua Bernardo. Ruud Gullit. Ya ini Gullit parah. Oh iya, bener. Gullit parah. ya. Ruud Gullit. Gullit. Parah, itu Gullit. parah tuh. Kalau kita Keren maju banget ke itu. depan lagi Totti, Itu juga all rounder. menurut gua Bukan mengibat kayak itu gua apa, Trequarista, nomor dia 10. semua every about striker dia bisa. Buat Menurut apa- gua apa? dia itu Messi-nya zaman dulu. Di Itali, di Roma, kalau lu ngikutin gua Tapi kalau dia nggak bisa defense berarti dia nggak all round dong. enggak, maksudnya di lini dia aja gini, Di ketika di dia forward gitu. dia di forward gitu, lu mau taruh dia second striker, lu mau taruh dia di penyerang, lu mau taruh dia di kanan, di kiri, dia perform. Oke. Totti itu menurut gua Messi-nya zaman dulu. Oke. Messi juga all round. Orang Messi. Iya. Iya dong. Lu Iya. Messi di zaman Guardiola Dari semua posisi bisa. Attacking midfieldnya Messi pernah dan dia survive. Tapi Pedro. defend nggak sih? Apa? Pedro. Messi kadang-kadang defend. masa? Enggak, Di Argen, Nggak pernah di gitu. Argen. Nggak pernah. Beda, lu- 2014. Bukan Oh, lu dulu defend ya. defend yang dimaksud lo harus paham dulu gitu loh. Bukan cuman mundur aja gitu loh. Nggak, tapi secara struktur dia ada di mana? Iya. Gitu loh. Bukan Struktur cuma dia ikutan depan. mundur enggak, Iya, tapi enggak. di struktur tuh Messi kan nggak pernah di lapis ketiga itu nggak Iya. pernah kan. Dia selalu di depan gitu. Enggak ada lu pelatih nyuruh Messi lu mundur rebut bola ke belakang itu enggak. Dia mundur lain Ya. itu gitu loh. Pedro mungkin bisa dibilang menurut gua salah satu all-round Siapa? player. Rodriguez. Rodriguez. Eh. Dia di Alexis Sanchez. Alexis Sanchez itu bisa. All-rounder. Nenggolan. Tapi kalau all rounder gua sama Karim kayak lebih ngecun deh. Apa gua sama Karim punya definisi yang beda? Karena mau main Bernardo sama Ruud Gullit Ya. itu bener-bener lo mau main apa? Lo mau taruh Iya. dia di pinggir bisa. Betul. Lo mau taruh dia nyerang bisa. Lo mau jadiin dia pivot bisa. Bisa. Even kalau Bernardo Silva ya, gua nggak terlalu ngikutin Gullit karena gua masih kecil waktu itu. Kalau nggak Bernardo, oh lu juga. Nggak, tapi gua tahu dia all rounder banget. Iya, Legend all-rounder Chelsea banget. juga kan dia. Iya. Tapi kalau Bernardo, lo taruh dia jadi left back bisa. Bisa ya. Gitu loh. Ini jadi the true, kalau bahasa pelatih zaman sekarang, Swiss Army knife. Oke. Gitu. Jadi dipakai jadi apa aja, ada obeng, ada apa aja. Swiss Army Ah, knife tau kan pisau yang I see, nah, I see. dibilangnya Swiss Army knife. Iya. Iya. Gitu. Menurut gua kalau misalnya masuknya ke Bang Gundo ini gak sih kayak Nenggolan all round dong. Enggak. Ya lu ngelihat dia karena physicality, kelihatan dia ada di mana-mana, bukan itu maksudnya. Dia ya udah itu aja. Dia bisa mainin peran banyak. Role-nya tuh banyak. Iya. Lo mainin misalnya gini. Bernardo kita lagi butuh tactical tweak di menit ke-70. Lo gantiin role-nya Guardiola, itu bisa. Ya. Lo gantiin role Rodri, bisa gitu. Ya. Lo gantiin role Grealish ya, bisa, Bisa. gitu. Lu kan Ederson ya, oh berangkat. Ah, berangkat. Mm-mm. Ya kalau di level itu mungkin saingannya mau Nana. Kan sama-sama pendek. Nice. Nah, tapi gue juga ada yang menarik nih. Kita ngomongin soal all-rounder player, ada juga lo pernah denger gak sih kata Trequarista yang katanya punah Ya. gitu. Si nomor 10 Hmm. murni. Dulu tuh ada Juan Riquelme, Ya. terus ada Totti juga nomor Totti 10 kan? terus dia nomor 10. Totti, terus Ozil. ada Ozil gitu. Kakak di Milan. Kakak. Terus kalau di Chelsea Oscar. Oscar ya. Oscar. Karena Ini siapa nih? kenapa dibilang punah? Oke. Dan gue sampai sekarang nggak ngerti itu satu kenapa dibilang punah, dan kedua gue nggak ngerti bedanya nomor 10 hari ini sama seorang Trequarista. Dimitar Berbatov. Enggak. 9 dong. Nanti editor kasih gambar itu yang orang pertanyaan karena Oh, bagus boleh, banget. taruh. Pertanyaan bagus banget. Jadi Iya, penonton juga iya, bisa iya. relate. Nanti taruh aja di insert. Jadi kalau dari gua ngalamin di dua masa itu. Di Italia hampir semua tim make, setiap tim besar punya key player-nya di Trequartesta. Oke. Di Milan ada Kakak, Trequarista ya? Trequartesta. Hah? Trequartesta. Oke. Q ya, Iya, iya, Trequartesta. Riquelme. Ada Kakak di Milan, di Inter ada Sneijder memakai peran itu, di Roma ada Totti, di Juve bisa dibilang Nedved. Nah, so Iya. Trequartista juga. Iya, tapi Oke. dia lebih komplit. Kalau
zaman dulu, ini kembali ke modern dan klasik football ya, biar teman-teman tahu gitu loh. Kalau klasik football Kapan itu tuh modern kapan tuh klasik? setelah Pep lah. Era Pep. Pep itu lu udah Itu jembatan. jembatan lah. Jadi 2009 lah, 2008 2009 tuh udah mulai muncul. Ya. Nah, sebelum itu para pelatih semua tim itu lebih kayak oke, pemain belakang dan tengah tugasnya oper bola ke Trequartesta. Dia kan segitiga nih. Ini back, tengah, sep. Ya. Kalau lu dulu nonton di Milan tuh identik Trequartesta atau pohon Natal. Jadi posisi dia ruang antara gelandang dan penyerang. Betul. Dia di situ. Iya, di tengah situ. Between Nih dua the nih, lines. between the line. Striker 2, satu sini. Oke. Bang, gue nggak begitu paham, jadi tolong dijelasin ya. Ini. Gue nggak begitu paham nih Gua juga kondisi nih. makanya. Iya. Ini. Ini kita bikin back nih formasi kita di zaman nih. Oke. Gue pakai formasi Milan aja ya yang Ini pohon Natal. gua enggak Pohon Natal. yang satu lagi aja nih. Oh, yang Yang ini. umum aja nih. Iya, iya, iya. 4-3-1-2. 4-3-1-2 tuh Ah, udah Iya, pakem iya, iya. sebuah Trequartesta terutama di sepak bola Itali. Oke. Totti memainkan peran itu, Kakak, Iya. Wesley Sneijder di masa-masa sukses Milan, Inter, Roma. Roma juara Serie A karena Totti di sini, Batistuta dan Montella. Coba digarisin mana si Trequartesta. Ini Jadi di antara gelandang Iya. dan striker ya. Ya, jadi dia Tanpa sayap. tanpa, Oke. nggak ada. Tapi bisa main lebar. Yang ngasih kelebaran fullback. Apa gimana? Jadi semua pemain bertumpuk sini. Jadi main compact ke tengah. Iya. Kalau ada opsi lebar dari mana? Dari fullback. Dari fullback tapi jarang. Oke. Apa tujuan pemain ini ke sini? Biasanya pemain ini punya skill extraordinary. Skill, Faktor X. skill nomor 1. Ya, ya. Skill Bukan gocek. pemain biasa ya. Enggak. Tidak ada Trequartesta pemain biasa. Nggak bisa tuh pemain yang punya bakat pas-pasan di Trequartesta nggak akan bisa. Oke. Gue taruh Totti. Totti sangat skillful player. Dia flare. Dia punya kemampuan passing tinggi, dribble bagus banget. Begitu juga dengan Kakak di Milan. Kakak di Milan dia bukan pemain yang licin sebenarnya, tapi dia punya speed dan akselerasi yang ketika bola didorong sama dia, nah, Iya. oper nih bola kesini semua nih. 3 ini nggak ikut campur habis itu. Oke. Tinggal 2 striker ini harus connect, saling membuka ruang. Biar si ininya tahu nih. Jadi di depan tuh 3 lawan 3. Bisa 3 lawan 4 gitu. Dan biasanya pemain ini punya spesialisasi shooting dari lini kedua. Oke. Itu yang dimanfaatkan pelatih. Oke, jadi kalau stuck gas aja. Gas. Itu pasti dia punya kemampuan shooting bagus. Totti shootingnya terbaik. Kakak shooting luar terbaik. Kalau Riquelme itu Bagus. dia legend banget posisinya. Legend banget. Iya. Gitu. Dia lebih tekniknya tinggi banget tapi speednya tuh nggak sebagus yang lain. Oke. Jadi dia ini ketika dia Dia pas ini create chaos jadi di situ. iya. Dia bakal dikerumunin back lawan. Nah, 2 ini udah ada. Dia Oke, atur tempat. Oke. Diatur karena ketika lu 3 pemain ini nggak bakal punya skill biasanya. Oke, depan, belakang, ke tengah, ke depan, udah lu serahin ke dia. Dia yang semua di sini. Oke. Nah, bedanya sama 10 hari ini. Oke, kita ke Kita 10 hari ini. 4-2-3-1 kan Oke. banyak kayak hari ini ya. Ada Banyak. Bruno Fernandes Banyak. di nomor 10, ada siapa lagi? Nah, jadi De Bruyne. De Bruyne, De Bruyne. Ozil, Iya. Ozil mungkin yang Yang Madrid masih- di Madrid lah kita taruh ya. Iya. Jadi para Trequartesta nomor 10 ini dia punya peran sangat besar untuk menentukan alur serangan. Nah, Itu ada bedanya dia. sama yang 10 sekarang apa? Sekarang kita buat 4-2-3-1 aja ya. Oke. Dan kenapa nggak work sekarang itu di? Oke. Nah, iya. Sekarang gitu. Kenapa yang lama Kenapa yang lama dianggap nggak works? punah, nggak mau Oke. dipakai, nggak bisa Iya. dipakai lagi. Padahal menurut gue itu formasinya bagus. Bagus Iya. banget. Heeh. Gitu, stabil gitu. 4-3-1. 4-2-3-1. Kesini Palmer tahun lalu juga Iya. main di situ kan. biasanya 2, 1 identik defensif, 1 ofensif. Kita pukul rata Ya, gitu aja. ya. Ini bakal maju nih. Ya. Tes. Ya. Era tadi kan kita bahas 2009 ya. Ya, ini modern ya. Udah masuk modern nih. Di mana Pep mempopulerkan pergerakan ruang. Ya. Di situ sayap. Ini bisa kita taruh di sini atau di sini. Itu bisa maju bisa mundur. Ya. Nanti dari sini si winger ini dapat peran dari pelatih. Oke, lu punya peran, yang satu nusuk ke dalam, yang satu bisa nge-wide. Ya. Dia melebar. Ya. Sehingga tugas si ini tuh jadi pangkas. Oke. Kalau dulu dia kerjanya sendiri,
dia ngacak semua, tapi begitu ada winger atau LW, RW Ya. itu jadi terbagi bagiannya. Ya. Biasanya fullback si ini tuh kesini dulu, Ya, fullback kalau fullback overlap, ya si wingernya masuk ke dalam. masuk ke dalam. Kalau fullbacknya underlap, wingernya ngelebar. Ya, Gitu aja. Pok- Artinya akan ada kombinasi 2 orang di pinggir lah gitu. ya. Pasti dari sini alirnya kesini dulu nih. Ya. Karena modern football itu inti lu di winger. Ketika winger lu mati lu selesai. Contoh Ini nggak apa-apa. Rashford. Bisa. Mati. Hmm. Nah, ini ke sini atau dua-duanya bisa aja masuk gitu. Nah, ini perannya jadi nggak bisa bebas untuk berakselerasi. Ruang kerja dia nggak Nggak sebesar dong, Trippier. dibagi nih. Iya, Pelatih lu dari DM winger. Nanti si winger justru yang menentukan. Winger nentuin nih, oke, gue mau passing ke sini. Atau kita Ruben Ribery lah. Ya. Contoh ya yang sekarang nih. Ruben cut off, shooting. Ribery masuk. Ya. Nah, yang di sini biasanya masuk dong, Robben masuk, Ribery masuk. sorry, Robben kan nggak masuk. Dia Robben cuman di luar. apa? Robben Patah. dari luar. Apa sih? Patah kan dari luar. Iya, cut inside dari sebelum masuk Dia box. langsung shooting. Dari luar, dia Iya, dari luar iya, syuting. Ya, dia bukan yang penetrasi nusuk ke dalam. Dia nggak masukin nggak Nggak masuk. dalam box. Karena dia punya kemampuan shooting, Iya. placing yang bagus. Tugas ini jadi apa? Gue temenin striker. Gue masuk di antara. buka ruang jadi. Iya. Hmm. Kalau sekarang Thomas Muller. Nah, itu baru mana ya? Ya. Bukan 10 kan? Bukan. Bukan. Second striker kan? Dia. Nah ini bedanya apa lagi tuh? Second striker lagi. second striker. Nah, Kalau di era Milan ada Kakak dari Inzaghi, Shevchenko. kakak. Ya itu kan ikonik tuh. Teko Sesanya Second strikernya siapa? Inzaghi. Bedanya peran Inzaghi sama Seva apa? Inzaghi tuh dia kan nggak jelas. Dia kan suka kesana kesini. Second striker itu gimana caranya lu ngalihin lawan ke lu sehingga striker utama lu. Makanya dibilang striker bayangan. Ya. Contoh yang 1-2 tahun terakhir. 2 tahun lalu. Inter Milan, Lautaro sama Dzeko. Itu sama. Lautaro itu sebagai second striker. Jadi yang banyak rotasi malah Lautaro-nya. Iya. Untuk buka ruang Iya. buat Dzeko. Itu karena Lautaro punya speed, Lautaro punya akselerasi yang bagus, Dzeko finishing. Iya. Jadi ketika si Lautaro dijaga ketat, para wingbacknya itu kan 352 Conte gitu. Wingbacknya tuh ngalirin bola umpan ke Dzeko-nya gampang. Tapi tahun lalu golnya banyakan Lautaro kan? Enggak, Dzeko udah nggak ada. Enggak, ini yang dulu. Oh. awal. 2 tahun yang lalu waktu Inter juara Yang champion. sama Lukaku. Iya, sama Lukaku. Ya, sama Lukaku. Yang final Itu. champion. Final. champion ya. Yang sama yang Lawn City. Iya. Iya, iya. Ya itu. Itu dia Lautaro Oh, itu iya, striker benar, bayangan. Iya, iya. Biasanya striker bayangan dia ngacak-ngacak. Oke. Dan cocok kayak di formasi 3-5-2, 4-3-1-2 gitu. Jadi nanti tugas wingbacknya Dua lah ya. ya dua ketika striker. ini si second striker ini buat onar, fokus back kepecah. Nah, satu striker ini Kenapa formasi ini langka banget di Inggris ya? Di Liga Inggris ya? Di IPL. Menurut lo? Formasi apa? Enggak, memakai 3 back. ini kita keluar sedikit daripada seorang 10 ya. 10 ya. Kita ke dua striker nih. Duet striker tuh jarang banget. Kenapa ya? Kalau duet striker banyak otomatis kan untuk kompensasi pertama di lini tengahnya gitu. Jadi otomatis dengan lu ngeliminasi satu striker, otomatis kan entah lu mau ngakomodasi di sisi winger atau di sisi tengah. Kalau tadi sebenarnya gue nambahin dikit si Bang Gunun ini udah keren banget aja barinnya. Nah, Tapi gue nambahin dikit. Sekarang ada Pep itu ngebuat peran namanya false nine yang dimana lu nuntut striker itu. Iya. Jadi nggak cuman running in behind tapi mundur ke tengah. Mundur turun ke bawah. Jadi otomatis ketika dia mundur ke bawah, posisi 10 ini kan jadi Kemakan. 2 orang, kemakan jadi 2 Kemakan, orang, iya. ya kan. Iya. Jadi secara otomatis apalagi ditambah lu ada right back atau left back yang invert, yang nanti ketika lu right back atau left back invert otomatis salah satu CM lu harus maju ke depan juga. Iya. Tambah Ya penuh kan? lagi. Tambah penuh lagi jadi otomatis lu ada yang harus wide. Kalau ada kita yang harus ngomongin ini. Pep sekarang Iya, dalam gitu. menyerang 3-2 Dua. secara Iya. general ya. Iya. Secara rata ya. 3-2-5. Jadi sebenarnya yang hilang itu bukan kreativitinya tapi lebih ke role aja sih karena di posisi tengah. Ruangnya. Ruang Ruang jadi kerjanya jadi ruang limited kerjanya gitu. dan kenapa juga mungkin nomor 10 ini juga bisa hilang karena mungkin old school nomor 10 itu mungkin bukan nggak punya work rate ya tapi nggak dituntut untuk punya work rate setinggi itu dibanding sekarang. Sekarang kalau lu tanya kayak Ozil gitu contoh, dia ya playmaker
luar biasa gila, tapi disuruh work rate Iya. ya nggak bisa. Sebenarnya kembali ke pemain sih Iya, menurut gua. balik- Mau atau balik ke tidak pemain, untuk ya. adaptasi. Iya, Gitu. nah itu James, dia, iya. Isco, Coutinho, James juga tuh. Iya. ya James juga itu punya salah satu yang ya tersingkir kenapa? sama Kalau sama dia Robben. contoh misalnya dia tetap di 10 nih kayak tadi nih. Tapi Dia masih dia mau perform mainin lagi. peran yang sama. James lagi perform lagi. Iya. Iya, dia balik ke La Liga kan. Iya. Nah, dia kalau mau mainin peran yang sama, dia sebenarnya bisa jadi winger. Gitu. Karena dia punya skill, dia punya kemampuan take on 1 lawan 1, gocek dan visinya bagus. Tapi karena work rate-nya dia jelek menurut gua, sehingga dia nggak bakal bisa. Dan winger sekarang juga work rate harus tinggi loh. Loh iya. Harus bisa track Iya, back. Paham. Harus Iya. bisa track back. Anggap dia di sini nih. Atau enggak contoh gini deh. Dia misal gini. Makanya waktu Noni Madueke Iya. hat-trick, yang dipuji bukan hat-tricknya, Defense-nya. defense-nya. Iya. Karena Misal- ini sih. Misal James di sini nih taruh gitu, agak mundur. Ini kan winger. Kalau dia mau punya work rate yang tinggi dengan kemampuan, Berarti kalau main kayak gini ada attacking 8 semacam KDB atau Odegaard gitu. iya. Iya Dia kan? kalau mau jadi KDB mau Odegaard bisa. Iya kan. KDB sama Attacking 8 kan. KDB itu kan pernah di posisi bukan di belakang striker. Waktu 4-5 tahun lalu masih Sane, Sterling, Aguero nih. Silva, KDB, Fernandinho. Padahal kan kalau harusnya KDB di sini. Kalau secara posisi, Iya. iya dong. Nah, tapi dia di antara duet sama si David Silva karena dia punya workout yang tinggi, karena dia mau untuk mencoba role baru, dia survive. Menurut gue sih kembali ke pemainnya. Lu mau nggak mundur sedikit, lu lebih usaha tapi kreativitas lu nggak hilang. Iya, iya. Dan di zaman Adaptasi sama iya. zaman gitu. Iya. Dan di mana sekarang ini hampir gue bisa bilang 70% 60% tuh mengadopsi possession base, itu lu kan dituntut untuk Iya. berpindah-pindah posisi. Jadi tuh lu Iya. lu bisa lu seorang nomor 10 tapi tiba-tiba lu di kanan, tiba-tiba lu di belakang, tiba-tiba lu di kiri. Karena yang penting tuh sebenarnya posisinya tuh di Oke. ada orangnya gitu. Misalnya satu orang ninggalin Jadi pos, rotasi segitiga biasanya ya. satu orang ninggalin pos. Lu kesini, kalau lu ke A, gua ke B, nanti yang B ke C, Iya, kan tukar lagi. iya. Makanya gua contoh juga di tim gua kayak Odegaard tuh sering lihat Odegaard misalkan turun ke nomor 8 gitu tiba-tiba Iya. gitu. Maksudnya itu kan sebenarnya bukan 8 ke set 2 gitu di tengah. Ya kenapa? Karena di posisi ini tiba-tiba ada orang, ada yang marking ada gitu. yang marking gitu Dan dia harus buka gitu. jadi emang terlalu kompleks sekarang tuh intinya adalah menuntut untuk lu mengontrol pertandingan. Sedangkan kalau lu dengan posisi pemain game zaman dulu klasik football itu kan mainnya lebih end to end kan. Ya. Nggak ada yang namanya lu possession control. NBA style. Iya, Iya. Langsung bahkan maju. bahkan seorang Arsene Wenger yang sebelum Pep aja kan dia dibilangnya juga di Inggris ini yang merevolusi possession kan. Tapi sebenarnya kalau lihat zaman Invincible tuh bukan ke possession, lebih ke end to end juga sebenarnya. Baru ketika masuk ke Emirates sudah mulai berubah, baru dia ngerubah cara mainnya gitu. Iya. Johan Cruyff itu total footballnya juga Gimana, Rif? gitu loh. Gue izin nambahin dikit. Menurut gue kalau misalnya ngelihat taktik sekarang itu, gue tuh relate banget sama taktik futsal. Ya. Taktik futsal yang menurut gue 4 pemain Rotasi. di situ rotasinya total-totalan. Di mana dia oper ke sini, dari sini dia bakal Yeah. ke sini. Ini selalu mereka bolak-balik. Makanya di mana di futsal sekarang yang menurut gue diimplementasiin di bola adalah itu kan, di mana lo harus bisa ngisi space. Positioning Iya, play. iya Positioning Pep play-nya itu Pep dia. style. Iya, makanya pas gue ngeliat Pep style di mana dia banyak banget posisi Setuju, futsal. putar-putar, menurut gue pas gue ngeliat wah ini futsal banget, Iya. karena apa yang gue pelajarin dulu juga ini futsal banget. Iya. Makanya lapangan juga dikecilin kan. Iya. Iya. Dan dibagi menjadi beberapa box gitu. Iya. Iya. Nah, lu sering lihat tuh biasanya ada garis-garis Iya. tak. Itu tak, Pep tak, Pep juga tak, merhatikan ada 8 box di dalam 8 latihan box. City. Iya. Dan lu juga boleh nih penonton coba lu tonton futsal deh. Futsal tuh lebih banyak analisis taktiknya yang lu bisa lebih pahamin. Parah, 1-1-2. Gua ngikutin Liga Futsal Eropa, Liga Champion Futsal Eropa, Piala Dunia. Siapa yang jago tuh yang pernah main di Indonesia kemarin? Ricardinho. Ricardo. Ricardinho. Main bola. Oh, ada nonton juga. lu. Oh, ada Brazil. Ada Falco Futsal ada. Ada, bukan nonton bola dong. Iya, tapi bukan Ada ke dong. Indonesia. Gue yang nggak tahu. Ada dong. Bukan ke Indonesia. Iya. Yang Bahkan lu Indonesia, juga itu yang goatnya kan? iya godnya itu. Ricardinho. Ricardinho. Bukan Falcao. Enggak Ricardinho. Gua nonton di Popki waktu itu. Oke. Gua tuh Oke. selain Nah, gua sekarang balik ke laptop nih, Bellingham nih. Hmm. Jadi dia seorang all rounder, tapi dia paling ideal nih sebelum kita tutup, dia paling ideal main di mana? Attacking 8, 10, false 9, Dia menurut gua bisa di 10. 10. Hmm. Tapi
Dia kalau menurut gua dia jadi Muller menurut gua bagus banget. Karena dia punya handling body yang dia posturnya menurut gua salah satu postur terbaik. Striker bayangan gitu. Iya bisa. Tapi at the moment kalau lu di belakang striker lah dan lu bisa aja striker baik karena postur dia gua demen banget. Gitu. Dia tegap strike gitu. Itu buat lu heading, buat lu lini kedua itu kan lu pasti bentrok. Iya. Menurut gue ngeliat Jude Bellingham tuh yang gue agak kasihan tuh kalau misalnya dia harus nge-build dari belakang. Gue lebih prefer dia emang agak di depan dikit. Kalau dia agak di depan dikit, menurut gue golnya bakal jauh lebih banyak dan dia bakal impactnya jauh lebih bagus di Madrid. Kalau misalnya Bellingham agak ke depan dikit, menurut gue gitu. Kalau misalnya dia di belakang, terlalu banyak transisi yang nggak perlu dilakuin. Tapi problemnya Madrid ini dia nggak punya metronom sekarang ya. Dia nggak punya di playmaker gitu. Belum. Seorang yang bisa ngontrol pertandingan dari belakang. Belum. Sekarang dari Valverde kan. Valverde bukan nggak itu. bisa. Valverde itu engine kan. Engine. Lebih ke engine. Lu kalau lihat Valverde, lu lihat Rakitic kayak gitu deh. Iya. Engine ada di mana-mana terus dia punya mobil. Kemarin dengar rumor dia juga ngincer 2 Zubimendi sama Rodri. Ya itu untuk itu kan. Iyalah. Untuk gantiin Kayak Zubimendi aja lah udah. Rodri lah udah pasti lah. Rodri lah. Preseasonnya di City, mainnya di Madrid. Oh itu dia. Nih next ya, Madrid ya. Galacticos beneran nih. Rodri, Saliba, Alphonso Davies, siapa lagi? Tren. Atau Tren. Tren. Tren ganti Carvajal. Davis kiri. Tren kanan. Nih 4 nih ya. Rodri, Saliba, Tren kanan, Davies. Dua itu Saliba. Mainu. Bego. Udah. Malah nawarin pemainnya. Dua itu Saliba. Tim lu mau degradasi? Hah? Nggak, Rashford menurut gua di Madrid cocok. Ambil sekarang sayang. Ayo Madrid ambil sekarang yuk. Bisa kita bismillah akad sekarang. Gila sih Madrid serem ya. Tapi malah seri mulu. Belum. Udah menang ya? Belum menang 2-0. Menang 2 kali, seri 2 kali. Iya. Bad start sih menurut gua. Enggak lah, itu adaptasi pemain baru. Lu harus kasih kesempatan lah. Ini kan tim besar. Iya, sama kayak Barkanya kan juga lagi honeymoon mungkin. Iya, Barca lagi honeymoon phase. Jadi sabar aja. Sabar, masih ada 34 match lagi. Gue orang yang sangat nge-underestimate Hansi Flick sebenarnya. Cuma ternyata dia bagus ya. Apa honeymoon? Enggak, gue juga sama kayak lu. Menurut gue dia bukan pelatih top. Ya oke. Cuman salah satu yang harus diapresiasi etos kerja di latihan dia, work rate. Apa yang lu bilang dia fokus ngebangun fisikalnya fisik. pemain ya? Dia tahu kunci pemain. Dia tahu nih problem Barca banyak cedera. Sama waktu dia di Munchen. Ya dia fokus di pelatih fisik. Oke. Pola makan, semua pemain treat yang sama. Lu kalau bisa lihat Kingsley Coman, Goretzka, Lewandowski. Goretzka sih. Itu bukan Tiba-tiba. tujuan fisik bagus adalah meminimalisir pemain cedera. Dan itu masalah Barca 3-4 tahun terakhir. Masalah yang dilakukan oleh MU juga. Tapi apakah Berarti pakai steroid? Apakah karena gue ngeliat perubahan itu nggak make Terlalu sense masif ya? sebenarnya. Goretzka. Terlalu masif. Ya gua dan kelihatan sekarang efeknya Goretzka udah Iya, betul ya sekali. mungkin gua ya kalau itu kejauhan lah, tapi ketika lu punya supply makanan yang bagus, pola alat gym yang bagus, terus artinya dengan konsep ini Hansi Flick ini adalah mesiahnya MU. ya harusnya. Iya dong. Iya. Harus ke tim Lihat saya. gua dong. Lo kalau lihat Jurgen Klopp Apa tadi spesialisasinya? Hansi Flick physicality untuk menghindari cedera. Ya Bener makanya cocok. mesiahnya MU dong. Hai. Dia tahu Tolong. sebenarnya sama kayak Pep waktu di Barcelona dulu awal. Yang dikuatin physicality pemain Barcelona dari pondasi karena mayoritas 80% tuh main kecil-kecil. Okay. Lo kalau lihat dulu Messi digebugin semua main bangun. Iya. Tapi Hansi Flick lebih ke otot-otot. Enggak bangun. Divingnya ngelupa. Apa? Divingnya bisa 3 menit, guling. Wah, Messi belum itu Busquets, itu Busquets. Semua. Enggak. Oh, Barca. iya, Messi ngaco. paling kuatnya pemain. Ngaco, Messi paling kuatnya pemain. Enggak segitu. Paling kuat pemain Gua menurut pernah gua. lihat ini jadwal anak La Masia kelasnya. Terus tiba-tiba ada hari Jumat jam 4 sore The Art of Diving. Iya. Ada The Art of Diving. Ya Gitu udahlah itulah. Gimana? Pemain paling kuat Messi menurut gua. Ada Traoré gue masih. Gue ada Traoré sama Lama Lisandro Martinez dikantongin. Ada mah sampah sih. Sampah Gue itu. pernah waktu dia pindah ke Barca tahun berapa tuh 2 tahun 3 tahun lalu. Terus gue nonton salah satu dokumenter dia atau video YouTube-nya Wolf. Nah di situ dia ditanya
lu pernah nge-gym? Dia bilang gue tuh nggak pernah nge-gym sama sekali. Bullshit nggak, bro? Menurut gua kalau nggak nge-gym bullshit lah. Bullshit Nggak nggak sih mungkin, segede gitu? Siapa tuh? Ada mah Bus gym lah. bullshit. Dia ngaku yang nge-gym, lo cek di Tapi kalau gue strength nggak pernah nge-gym. tapi kalau Biasa, strength tai. trainingnya sifatnya bukan nge-gym, gua percaya Nggak, sih. nggak spesifik pertanyaannya, sorry, gym itu tempat ya. Iya. Pertanyaannya lu weightlifting apa enggak? Weightlifting iya pasti. Dia bilang enggak. nggak mungkin. Nggak mungkin bilang ya, itu Kurus magro. aja, karena dulu dia tuh kurus banget dulunya. Oh gitu. Iya. Pas ada- zaman masih main sama lo kan? Hah? Pas zaman masih sama lo kan main sama lo kan? Iya benar kurus banget dulu. Main di Cipinang. Oh iya. Lu lihat aja deh foto dia yang di Barca dulu tuh. Dia Tapi kurus banget. tapi belakangan dia produktif loh. Di Fulham. Oh iya Fulham. Musim ini, Iya, enggak betul di lah. musim ini. Iya. Biasanya dia caur kan. Oh iya. Lari. Iya kita lihat. Ya Nggak paling bisa ngumpat. dia juga Lari nggak waktu bisa di ngumpat. awal di Barcelona juga oke, berapa pertandingan tapi hilang juga. Iya, Tapi betul. gue penasaran kalau misalkan si Flick nanti ada sama Traore. Menurut gue Mau diapain? Iya, Hulk menurut gue kalah jauh ini. Lu tau gak mau diapain? Suruh jadi pelatih fitness lah. Iya. Dia pajangan GPT. Nggak dia jadi gede gitu. Giginya itu dia pakai minyak kalau main. Iya. Biar nggak bisa ditarik. Biar- katanya. iya, udah kayak gitu pakai minyak Geling gimana ini. caranya. Tapi nggak mempan ketemu Lisandro. Kenapa? Nggak mempan ketemu Lisandro by the way. Tetap di butcher. Hey baby. Ya, soalnya Nggak ngaruh. Lisandro Nggak usah takutnya bahas sama itu. Van Iya. Dijk bukan sama Apa takutnya Lisandro sama Van Dijk? Lah kemarin nggak lihat deh Lah kan Lisandro nantangin juga berani ketemu sama itu. orang mundur. Udah. Kita ada topik-topik yang lain, kita tutup dulu yang ini. Jangan lupa subscribe Grombol. Hari ini nggak baik perdebatan, kita lebih nyantai-nyantai. Dapat ilmu banyak nih dari Bang Gundo, thank you. Iya. Dari Basya, thank you. Kita belajar ya. Kita belajar. Kita belajar, gue sama Karim belajar. Jangan lupa di follow ya. Grombol, subscribe. Ini juga Arsenal Folks, Bang Gundo di TikTok, Instagram, sama Karim Nasar. Oke. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Let's go. Ya.